Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSI MHUM AWP. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Yuliana sebagai ketua pada kelompok ini, NIM 90100120019. Kemudian ada Mila 90100120001 dan yang terakhir ada Muhammad Ahyar Nasratuddin 90100120031. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan hukum dan kecakapan bertindak. Dalam membicarakan subjek hukum, telah dijelaskan bahwa di antara syarat subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul tuntutan atau beban, yaitu kecakapan menerima hukum atau ahliyah al-wujub, dan kecakapan bertindak. Melaksanakan hukum ahliyah atau ada, kecakapan menerima hukum berlaku untuk setiap orang dalam kapasitasnya sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa setiap manusia adalah cakap menerima hukum. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk menerima hukum. Sedangkan kecakapan bertindak tidak berlaku untuk semua orang. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini adalah balik dan berakal. Apabila seseorang sudah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akal, maka dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum atau mukallaf. Kecakapan hukum dan kecakapan bertindak. Kecakapan hukum atau yang lebih sering disebut dewasa merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Menurut ulama usul fikih, ukuran yang digunakan dalam menentukan kecakapan hukum adalah sifat kemanusiaannya yang dibatasi oleh umur, balik, kecerdasan ataupun yang lainnya. Sifat itu ada sejak lahir dan akan hilang ketika ia meninggal dunia. Kecakapan bertindak pula adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada asasnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia mempunyai dinyatakan kewenangan hukum, maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu, diberikan kecakapan bertindak dari ketentuan pasal 1329 BW. Doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak kecuali undang-undang menentukan lain. Kecakapan melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata juga berhubungan dengan batas usia untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan hukum. Pengecualian yang berhubungan dengan batas usia kebalikan dari pengecualian pada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pengecualian terhadap batas usia diberikan kepada orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa, berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu yang diatur dalam undang-undang. Contoh pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dewasa dapat meminta dispensi atau penetapan pengadilan. Pasal 1798 KUH Perdata belum dewasa tidak diperbolehkan membuat wasiat. Menurut John Locke, dalam teori perjanjian masyarakat sebagai dasar pengikatan hukum masyarakat, pada instansi pertama The First Treaty adalah perjanjian antara individu dengan individu untuk membentuk masyarakat. Fase ini membentuk kewenangan hukum individu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan sebagai landasan pengakuan hak asasi manusia. Wewenang hukum yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melakukan perbuatan hukum dibawa sejak dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan mereka-mereka yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan hukum dan kecakapan bertindak. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat itu disebut awarid al-ahliyah atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan hukum.
Halangan taklif itu dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu halangan internal dan halangan eksternal. Satu, halangan eksternal, yaitu halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tak mempunyai kebebasan dari kemampuan untuk menolaknya. Halangan ini disebut halangan awarid samawiyah, yaitu halangan-halangan yang berasal dari luar dirinya. Berkenaan dengan halangan-halangan hukum yang bersifat eksternal, berikut akan dijelaskan 8 jenis halangan hukum tersebut. 1. Gila, 2,5 gila atau matu, 3 lupa, 4 tidur, 5 pingsan, 6 sakit, 7 haid dan nifas, dan 8 mati. 1. Gila. Gila dapat menggugurkan seluruh pembebanan hukum yang bersifat badaniyah, seperti salata, haji, puasa, dan lain sebagainya. Dalam pada itu dikenakan atas orang gila sesuatu bayaran bila dia merusakkan harta orang, yakni diambil dari hartanya sama dengan anak kecil merusakkan harta orang. Yang kedua, setengah gila atau matu. Orang setengah gila status hukumnya sama dengan anak yang sudah muwais. Orang matu itu orang yang kurang sekali pemahamannya, tidak teratur perkataannya, rusak daya ingatnya. Hanya saja dia tidak merusak dan tidak marah-marah sebagian dilakukan oleh orang yang gila. Dan kata lain, yang dikatakan setengah gila ialah orang yang kadang-kadang normal pikirannya, serupa dengan orang yang berakal dan kadang-kadang tidak normal. Yang ketiga, lupa. Lupa tidak menghilangkan kewajiban dan melaksanakan kewajiban. Adapun dari hak Allah, maka tidak berdosa orang yang melalaikan kewajibannya karena kelupaan. Dan demikian juga pekerjaan yang dilakukan karena kelupaan itu memiliki akibat hukum. 4. Tidur. Tidur suatu hal yang menghalangi kita mengetahui hitab. Oleh karena itu, maka tidur mewajibkan pentahiran kita menunaikan hukum sehingga bangun. Akan tetapi, tidur tidak bertentangan dengan pokok kewajiban karena kewajiban itu tetap dalam tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perintah sholat tidak dapat diperintahkan dalam tidur. Dan yang kelima, pingsan. Pingsan dapat menghalangi seseorang untuk dapat mengetahui kitab atau perintah, syarat, dan bahkan pingsan lebih berpengaruh daripada tidur. Karena itu orang yang pingsan kepadanya diberikan hukum seperti orang tidur, bahkan lebih daripadanya. Itulah dihukum batal salat orang yang pingsan di segenap keadaan, karena statusnya orang pingsan tidak memiliki ahliyat al-ada dan ahliyat al-wujub. Keenam, sakit. Kondisi sakit tidak menggugurkan kesanggupan seseorang untuk mengerjakan ibadah, karena sakit itu tidak merusak akal dan ucapan. Sebaliknya, sakit itu hanya membuat kondisi fisiknya lemah, sehingga disuruhlah orang yang sakit untuk mengerjakan ibadah seberapa ia sanggup. 7. Haid dan nifas. Haid dan nifas tidak menggugurkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikannya. Hanya saja lantaran syarat telah mensyaratkan suci dari haid dan nifas untuk sah mengerjakan salat, maka tidaklah sah salat yang dikerjakan selama dalam keadaan haid dan bernifas. Selanjutnya, bagi wanita yang sedang haid dan atau nifas, digugurkan kewajiban mengqada salat, sedang puasa yang ditinggalkan wajib untuk diqada. 8. Mati. Mati menggugurkan segala hukum yang dibebankan kepada manusia sewaktu di dunia, seperti zakat, haji, dan lain-lain, dan terbebankan atas pundaknya dosa, kelalaian, dan kesalahannya. Dalam pada itu, hukum-hukum yang dibebankan atasnya dan terkait hak orang lain tetap berlaku, dalam pengertian tidak digugurkan. Halangan internal dalam mempengaruhi kecakapan hukum. Halangan internal yaitu halangan yang timbul dari dalam dirinya sendiri atau tersebab kehendak atau kemauan diri sendiri. Halangan ini disebut awarid muktasabah. Adapun halangan-halangan hukum yang bersifat internal dalam pengertian dapat diusahakan oleh mukallaf sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mabuk. Mabuk adalah hilangnya daya akal yang disebabkan oleh khamr atau sejenisnya, sehingga alur berbicaranya tidak beraturan dan mengigau. Mabuk, jika penyebabnya tidak bertentangan dengan syariat, seperti mabuk karena terpaksa meminum minuman yang memabukkan atau diminumnya untuk obat, maka diserupakan hukum orang yang mabuk itu dengan orang yang pingsan.
tidak sah pekerjaannya, tidak sah talaknya, dan tidak sah ia memerdekakan budak. Tetapi, jika mabuknya karena kemaksiatan, tidaklah mengakibatkan gugurnya suatu kewajiban baginya. Selanjutnya, ia dianggap sah apabila ia menetapkan hukum, memerdekakan budak, melakukan jual beli, sah atas pengakuannya, mengawinkan anaknya, perkawinannya, membayar utang dan berutang, dan lain sebagainya. Dianggap demikian adalah karena adanya dianggap demikian adalah karena akalnya dikala mabuk tidak hilang daripadanya. Hanya akalnya pada saat itu tidak sanggup memahami perintah syarat yang ditujukan kepadanya karena kemaksiatan. Oleh sebab itu, ia wajib menanggung segala kesalahan yang ia lakukan dalam mabuknya dan diwajibkan mengqadha segala salat yang ia tinggalkan selama mabuk. Demikian pula ibadah yang lain. Yang kedua, bergurau atau bermain-main. Bergurau atau bermain-main adalah mengucapkan suatu perkataan yang tidak dikehendaki berlakunya. Berpura-pura itu sama sekali tidak menghilangkan kemampuan hukum atau kemampuan bertindak, atau biasa disebut al-ahliyatul wujub dan al-ahliyatul adha, kebebasan berkehendak dan kerelaan. Aktivitas yang memungkinkan seseorang bergurau ada 3 macam, yaitu yang pertama, pengungkapan kata-kata, yang kedua, pemberitahuan, yang ketiga, kepercayaan. Mengeluarkan sesuatu perkataan yang menjadi sebab terwujudnya suatu hukum ada 2 macam, yaitu yang pertama, boleh dibatalkan, yang kedua, tidak boleh dibatalkan, sebab yang tidak diikuti oleh pembayaran atau tidak menghendaki pembayaran, seperti talak, kemerdekaan budak, memaafkan kesalahan, bernazar, dan sumpah. Maka sebab-sebab itu dipandang sah, berpura-pura batal. Demikian menurut jumhur ulama. Yang ketiga, sofa. Dengan kata lain, kurang cermat atau boros. Sofa adalah seseorang yang dengan mudahnya membelanjakan hartanya secara tidak masuk akal dan tanpa disadari. Orang yang sofa atau boros itu tidak menggugurkan hak dan kewajiban hukum, baik yang terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak hamba. Hanya syarat mencegah si sofa agar tidak membelanjakan hartanya sesuka hatinya demi menjaga keselamatan hartanya. Apabila sofa diderita seseorang hingga baliknya, wajiblah atas hakim menguasai harta itu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Apabila dirasakan penyakit safanya telah hilang dan mempunyai petunjuk, barulah kita serahkan harta tersebut dalam penguasaannya, seperti yang dititipkan dalam Al-Quran. Dan harus juga dimaklumi bahwa yang hendak menjatuhkan vonis safa itu ialah hakim atau qadhi, dan hakim harus memegang harta itu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, safar atau bepergian. Safar adalah menyengaja untuk bepergian ke suatu tempat yang apabila mengendarai onta atau berjalan kaki akan memakan waktu 3 hari atau lebih. Artinya sebuah perjalanan jauh yang dalam bahasa fikih disebut masafat al-qasar, bukan asal keluar dari rumah atau perjalanan yang dekat. Syariat Islam telah menetapkan bahwa safar tidak menggugurkan kewajiban, hanya saja dapat meringankannya, di mana seseorang dibolehkan qasar dan jamak salat di dalam perjalanan. Dibolehkan berbuka atau tidak berpuasa, tanpa melihat apakah sewaktu safar terdapat musyaqqah atau dengan kata lain kesulitan atau tidak. Sudah barang tentu dengan kewajiban mengqadha atau menggantikannya pada hari lain. Yang kelima itu khata, tersalah tidak sengaja. Khata adalah perkataan atau perbuatan yang timbul dari seseorang karena ketidaksengajaan atau tidak cermat ketika melakukannya. Sebagai contoh, apabila seseorang berkumur-kumur dengan sengaja di dalam bulan Ramadan dan tanpa disengaja air masuk ke dalam kerongkongannya, atau menembak burung tetapi tertembak manusia, maka orang itu dihukum salah karena kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya diringankan. Khata ini menjadi alasan atau penghalang ahliyah atau kecakapan hukum seseorang berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya dihilangkan kecakapan hukumnya
dari orang yang tersalah, lupa atau terpaksa. Hadis riwayat Al-Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha telah sepakat bahwa khata ini dapat menghilangkan dosa ukhrawi. Karena dalam redaksi hadis ini, di atas terdapat kata yang tersembunyi setelah kata rufi'ah, yaitu kata ism, yang berarti dosa. Selanjutnya yang keenam itu hutang. Dalam soal ini berlaku perselisihan seperti yang terjadi dalam soal safa. Menurut Abu Hanifah, tidak boleh dibayarkan orang yang mempunyai hutang. Abu Yusuf membolehkan kita membayarkan orang yang berutang dengan perintah hakim. Jika utang itu menghabiskan hartanya dan diminta pula oleh orang yang berpiutang kepadanya, menurut pendapat Malik, boleh diampu dengan tidak memerlukan putusan hakim. Boleh pemberi utang membatalkan tasarruf orang yang berhutang kalau memeralatkan pemberi utang tersebut. Syekhul Islam Taimiyah memilih pendapat Malik ini. Kata Ibnu Qayyim, apabila utang-utang itu menghabiskan hartanya, tidaklah sah tabarrunya yang memberi balarat kepada para pengutang, baik telah dibayarkan oleh hakim maupun tidak. Inilah mazhab Maliki dan dipilih pula oleh Syekhul Islam. Selanjutnya yang ketujuh yaitu paksaan. Paksaan ialah mendesak seseorang untuk mengerjakan atau mengatakan sesuatu yang ia sendiri tidak menginginkannya. Oleh karena dia tidak menginginkannya, sudah barang tentu dia tidak rela, karena keterpaksaan dan kerelaan tidak akan pernah menyatu. Para ahli usul Hanafiyah membagi paksaan kepada dua bagian, yaitu yang pertama paksaan yang mematikan, yaitu sesuatu paksaan apabila dituntut binasalah jiwa atau anggota, atau sesuatu paksaan yang tidak dapat diderita. Yang kedua, paksaan yang apabila tidak dituruti tidak mengakibatkan kematian, tidak membawa kepada hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Paksaan yang pertama menghilangkan ikhtiar, kehendak dari ridha, kerelaan, dan paksaan yang kedua menghilangkan ridha, tidak menghilangkan kebebasan berkehendak. Paksaan itu terjadi pada 3 perkara. Yang pertama, perkataan yang tidak dapat difasahkan. Maksudnya, paksaan ini menghasilkan maksud si pemaksa. Umpamanya apabila seseorang memaksa kita menceraikan istri kita, jatuhlah talaknya. Yang kedua, perkataan yang dapat difasahkan. Nah, paksaan ini tidak mewujudkan hukum. Umpamanya bila seseorang memaksa kita untuk menjual barang kita, maka penjualan yang kita lakukan itu tidak sah. Yang ketiga, perbuatan. Oke, cukup sekian video kali ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.